Oke semuanya, kembali lagi dengan Oni sama kalian di sini. Pada video kali ini, gua akan bayar hutang satu episode dulu ke kalian, yaitu mau gakuin season kedua episode ketiga. Sorry banget karena belakangan waktu gua agak sibuk dan jadwal anime yang mulai kacau. Tapi ya semoga kalian tetap terhibur walaupun telat. By the way juga, episode keempatnya akan langsung gua upload besok pagi. Jadi langsung saja, enjoykan posisi rebahan kalian, siapkan cemilan terbaik yang kalian punya, dan mari kita mulai alur ceritanya. 親族ってほんとよくわからないわ。 Scene diawali dengan melampirkan Anos dan kawan-kawan yang berteleportasi instan di dekat sebuah kota. Di tengah bersemangatnya para pengikut Anos, Erdomed memberitahukan kegiatan mereka saat ini adalah ujian kunjungan ke hutan Ahartern. Karena hutan itu adalah hutan spirit, tutor masuknya bergantung pada rumor yang beredar. Erdomed memberikan waktu 10 hari untuk mencari rumor dan mencapai hutan tersebut. Dirinya juga memberitahukan ketika waktu tiba, pada rumput lisas yang mengelilingi kota Zenberg akan diselimuti kabut aneh. Dan di saat yang bersamaan para peri nakal akan bersembunyi di balik kabut tersebut. Erdomed memerintahkan kepada semua muridnya itu untuk membuat tertawa para peri. Dan jika mereka berhasil, maka para peri akan membantu mereka memasuki hutan Ahartern. 噂を探し10日以内にかの地へたどり着くこと、いたずら好きな妖精が潜んでいる。彼女たちを笑わせれば道案内をしてくれるであろう。神に感謝し崇め奉り、試験を始めよ。業務命令だからって親族ってほんとよくわからないわ。 Setelah dibagi menjadi 4 tim, Misa dan Sasa terlihat ikut dengan Anos. Sasa pun langsung menduga bahwa mereka dianggap berpeluang paling tinggi sebagai anak dewa. Anos pun membenarkannya. Dan singkat cerita, setelah menyelamatkan seorang gadis misterius yang tengah ditindas oleh 3 om-om, berhubung gadis itu juga ingin pergi ke hutan Ahartern, Anos pun bertanya tutor menuju Ahartern padanya. あちこちでありもしねえ森の話をしてるってね。 おい、痛い目に合わせてやれ。あまり面白いことは言わぬ方が身のためだ。 Hal tersebut membuat gadis itu senang karena Anos yang percaya padanya. Setelah banyak obrolan, gadis itu meminta untuk diajak pergi ke sana juga. Yang mana gadis itu memberitahukan bahwa dirinya telah hilang ingatan. Namun dirinya yakin ada hal yang harus ia lakukan di hutan tersebut. Gadis itu kemudian memberitahukan tentang rumor kabut yang terjadi saat gerhana. Namun ketika gadis itu memberitahukan bahwa gerhana yang hanya terjadi selama 3 menit, hal itu membuat Misa dan Sasa merasakan sangat sulit untuk membuat para peri tertawa. Ketika Anos meminta untuk memberitahukannya kepada Lai dan yang lain, Sasa mempertanyakan mengenai gerhananya. Namun secara tidak terduga, 問題ない。グネオス。星の一つ動かせぬ俺ではない。 sesuai dengan rumor yang beredar, terlihatlah kabut yang benar-benar muncul di padang rumput lisas. Melihat gadis itu yang biasa saja melihat Sir Anos, namun ternyata gadis itu mengaku pernah melihat Anos sebelumnya. Sasa kemudian menanyakan namanya. Meskipun merasa tidak yakin, namun gadis itu tetap mengenalkan diri dengan nama Lina. Ketika Anos menanyakan Lina yang tahu sesuatu tentang peri, rupanya Lina tahu humor yang disukai oleh para peri Titi, yang sangat menyukai humor berbau inovatif. Singkat waktu, setelah banyak humor yang keluar, mulai dari humor bucin dari pasangan bucin, hingga humor garing peniru dari Zesia, yang menirukan karakter Misa dan Sasa dengan sangat datarnya. Namun tak ada satupun yang berhasil. 私の大好きな数字は何でしょう。レイトさんかな。魔王様愛してます。バカなの？ミーシャ頑張るもん。誰なの？ Dan lucunya, para peri malah tertarik dengan para pengikut Anos yang menyebutkan tongkat sungguhan Anos dengan cara yang sangat ambigu, yang mana Anos yang polos pun tidak memahami maksudnya. Sedangkan Sasa nampak memerah karena mendengarnya. Anos kemudian minta para peri untuk memandu mereka menuju hutan Ahartern. Singkat cerita, di tengah mereka yang dipandu sembari membicarakan soal scene regalia, salah satu peri nampak terkejut dengan Lina yang dirasa sangat mirip dengan Leno. Namun yang para peri ketahui ialah ibu dari semua spirit mereka itu telah meninggal 2000 tahun yang lalu. Mendengar yang membuat Misa mengingat soal ucapan Geralt Azrema yang menyinggung soal dirinya,
yang merupakan anak yang dilahirkan oleh spirit agung Leno. Namun sesaat kemudian, para peri juga mencium bau Leno dari tubuh Misha. Setelah bertanya siapakah ayahnya, para peri langsung lari karena Raja Spirit yang melarang mereka untuk memberitahukannya kepada siapapun. Setibanya mereka di sebuah pohon raksasa, para peri nampak mengajak mereka semua untuk masuk. Setelah memasukinya, para peri terkejut karena tidak ada siapapun di dalam kelas. Namun secara tiba-tiba, sesosok iblis terlihat menampakkan diri. Yang mana ternyata, iblis itu adalah sang raja prasasti merah yang bernama Glycyrus. Di tengah Eleanor yang emosi melihatnya, namun Glycyrus mengaku Zaburgaze tidak diperintahkan olehnya. Setelah beberapa obrolan yang seolah memprovokasi Anos, terletak Raja Kutukan Gilam Jiste dan Raja Neraka Aegis Kode yang baru saja tiba. Di saat lonceng berbunyi, Anos tampak menyadari ketika Lina menyebutkan nama Enyunien. Nani yo kore? Setelah pintu keluar tertutup rapat, secara tiba-tiba, suara misterius yang menyebutkan bahwa dirinya adalah Enyunien dapat terdengar oleh mereka semua. わしの名はエニユニエン精霊の学び屋じゃて Singkat cerita, Enyunien memberitahukan masuk ke dalam pohon itu sama saja dengan mendaftar dan tak akan bisa keluar sebelum lulus. Dan yang gagal akan dihilangkan oleh serigala tersembunyi Genul. Mereka juga dilarang untuk menggunakan kekerasan. Setelah Anos mempertanyakan tutor lulusnya, Enyunien memberitahukan mereka hanya harus mengikuti 3 tes dan mendapatkan nilai di atas 80. Dan apabila mereka lulus semua ujian, maka mereka bisa bertemu dengan Raja Spirit. Anos yang bertanya mengenai nasib yang gagal, Enyunien memberitahukan jika memohon pada Raja Spirit, mereka yang gagal akan dikembalikan. Setelah Anos meminta untuk dilakukan semua ujian sekaligus, hal tersebut disetujui oleh Enyunien dengan syarat nilai minimumnya naik menjadi 90. Di saat Glycyrus seolah meremehkan Anos dan kawan-kawan, mereka pun membuat taruhan. Yang mana jika Anos dan semua pengikutnya berhasil, maka Glycyrus harus memberitahukan semuanya tentang atasannya itu. Namun jika Glycyrus yang menang, maka dirinya akan merebut daya sihir milik Anos. Zekto. Sekepergian para raja kegelapan, Lina merasa mengetahui semua hal mengenai sekolah itu dan juga Genul. Mendengar membuat Anos hendak mencoba mengembalikan ingatan Lina. Namun sayangnya, yang kembali hanyalah ingatan Lina yang mengetahui banyak hal tentang spirit. Melihat Anos yang terus berusaha, hal tersebut membuat Lina berterima kasih padanya. Arigato! Anos wa yappari ii hito da ne. Setelah berucap seperti itu, Lina mengaku seperti pernah bertemu dengan Anos sebelumnya. Dan karena waktu mereka yang masih 1 minggu, Lina mengajak mereka semua untuk belajar di hutan buku. Mereka nampak terkejut melihat banyaknya buku di sana. Layaknya pembaca buku tercepat di dunia, Anos tampak sudah selesai membaca semua buku di sana dalam waktu yang sangat singkat. Di tengah Sasa yang terkejut dengan Anos yang membaca sangat cepat, dirinya makin dibuat terkejut ketika sang adik yang mengaku hanya bisa membaca setengah dari total buku yang dibaca Anos tadi. Setelah Anos menjanjikan akan membuat mereka menjadi sarjana spirit, kegiatan belajar pun akhirnya dimulai. Dan pada akhirnya, hari ujian pun tiba. Terletak Anos yang nampak mengerjakan soal ujiannya dengan sangat mudah. Namun tidak dengan semua teman-temannya. Yang mana ternyata, Glycyrus telah memanipulasi semuanya. Namun Glycyrus tidak ingin mengaku dan mengancam jika Anos berani mengintip jawaban orang lain, maka itu akan dianggap sebagai kecurangan. Namun Anos tidak peduli dan tetap melihat ke belakang. Dan ternyata, soal-soal mereka tidak berbeda dari milik Anos. Glycyrus kemudian mengadu bahwa Anos telah berbuat curang. Namun Enyunien merasa tidak bisa menggagalkannya, karena Anos yang ternyata telah selesai mengerjakan soal ujiannya. Mendengar yang membuat Glycyrus terkejut karena bahkan dirinya tidak melihat Anos menulis tadi. Enyunien kemudian meminta Anos untuk tidak mengganggu siswa yang lainnya. Anos pun paham dan hal tersebut tentu saja membuat Glycyrus kesal dibuatnya. Melihat teman-teman yang kesulitan, Anos pun berniat membantu mereka semua. 温存しておきたかったがな。
Setelah waktu habis, ternyata semua buku ujian yang otomatis kembali ke N-Union. Dan setelah nilainya diumumkan, ketiga raja kegelapan mendapatkan nilai pas-pasan di angka 80-an. Sedangkan Anas dan semua temannya mendapatkan nilai sempurna, yang bahkan Zessia mendapatkan nilai 150 dari 100. Giliseris yang tak terima pun memprotesi hasil yang keluar itu. Namun N-Union memberitahukan matanya yang selalu terbuka mengawasi semuanya. Giliseris yang masih tak terima pun meminta untuk ditunjukkan semua jawaban Anos dan kawan-kawannya. Setelah melayangkan banyak protes yang terus dibantah oleh N-Union, yang bahkan di salah satu jawaban, Zessia menuliskan dirinya tidak tahu jawabannya di buku tesnya itu. Akan tetapi, N-Union menganggap bisa jujur dengan hal yang tidak diketahui itu sangatlah sulit. Dan ternyata, itu semua ulah Anos yang menganggap semua jawaban akan benar di hadapan pedang penghancur miliknya. Giliseris yang mengatai Anos yang curang, namun Anos langsung bisa mengcounternya. レバイド試験中のみ問題文が書き換えられていた Yang ternyata Anos mengetahui Giliseris yang telah mengelabui matanya dan juga N-Union, sehingga dirinya mampu mengubah soal hanya saat ujian tengah berlangsung. Karena telah kalah, Anos langsung melontarkan pertanyaan padanya, yang mana ternyata atasan Giliseris adalah sang Raja Spirit. Namun setelah Anos melayangkan pertanyaan kedua, Giliseris menolak untuk menjawabnya dengan berdalih tak ada bukti bahwa dirinya lah pelakunya. Karena N-Union menyudahi semua hal itu, dirinya mengumumkan semua peserta berhak untuk mengikuti ujian. Hal tersebut tentu saja membuat semua teman-teman Anos sangat senang mendengarnya.